Oke, hey, this is Jack again, I'm back. Alright, kita mau diskusi mengenai fakta di balik perjanjian Freeport dengan pemerintah Indonesia, di mana Freeport tidak dapat dibatalkan. Nah, untuk fakta pertamanya yaitu, ya, pertama-tama perjanjian KMB. Perjanjian KMB itu yaitu konferensi meja bundar, di mana transfer kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, di mana itu dalam perjanjian KMB itu menjamin, ya kan, para pelaku usaha swasta untuk tetap menjalankan usaha dia di Indonesia. Nah, kedua, perjanjian KMB itu dibatalkan oleh dekret presiden, ya kan, sehingga yang terjadi adalah nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan swasta itu dinasionalisasikan. Nah, dengan adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta, terjadilah kepercayaan dunia, yaitu nomor 3, dunia internasional, khususnya di bidang bisnis, itu jatuh. Mereka merasa mereka punya untuk berbisnis di Indonesia itu tidak bisa dipercaya, karena dari swasta dinasionalisasikan. Yang keempat, kenapa disebut orde lama dan sekarang munculnya orde baru, yaitu Freeport adalah perusahaan pertama dalam undang-undang penanaman modal asing di bidang tambang di Indonesia. Dengan perjanjian, siapapun yang akan menjadi pemimpin di dalam pemerintahan Indonesia tidak bisa membatalkan perjanjian ini selama perusahaan Freeport ini akan terus menjalankan usahanya. Nah, di lain pihak, Freeport tidak bisa mentransfer atau menjual hak dia untuk mengelola tambang di Papua itu kepada pihak ketiga atau keempat. Jadi Freeport harus menjalankan itu. Kalau dia merasa dia tidak sanggup lagi, dia boleh mengundurkan diri. Tapi pemerintah Indonesia, siapapun pemimpinnya, tidak bisa membatalkan, ya kan? Nah, ini gunanya untuk mencegah, ya kan, pergantian kepemimpinan di satu pemerintahan, khususnya pemerintahan Indonesia. Karena apa? Dalam usaha penanaman modal asing, khususnya tambang, itu dilakukan secara nyata, dan itu membutuhkan jaminan jangka panjang. Jaminan jangka panjang inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Nah, itulah orde baru menandatangani undang-undang PMA pertama, yaitu ditandatangani oleh Freeport. Nah, fakta kelima, yaitu perjanjian pemerintah Indonesia dengan Freeport ditandatangani sebelum, pada waktu itu disebut Irian atau Papua Barat, itu sebelum resmi menjadi bagian dari Indonesia. Walaupun secara perjanjian KMB itu harus sudah diberikan di tahun 49, tapi sampai penandatanganan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Freeport itu belum masuk di pemerintah Indonesia. Nah, begitu saja ya latar belakang tentang Freeport. Stay humble.